Shalom adik-adik, shalom. Apa kabar adik-adik? Semoga kabar kalian semua dalam keadaan sehat, semangat, dan selalu bersukacita. Demikian pula kabar Miss Magda. Miss Magda sehat, semangat, dan sukacita. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, pastikan adik-adik sudah berdoa sebelum menyimak podcast kali ini. Kalau belum berdoa, silakan di-pause sebentar dan berdoalah. Dan nantinya setelah adik-adik selesai menyimak podcast edisi pekan ini, adik-adik juga Miss Magda harapkan untuk berdoa. Oke? Nah adik-adik, kali ini Miss Magda akan menyampaikan sebuah podcast dengan tema pentingnya mengenal audiens saat kita melakukan presentasi. Nah adik-adik pasti setuju ya kalau ternyata saat kita mengenal siapa yang hadir, siapa yang datang, siapa yang kita jumpai akan berpengaruh dengan sikap bahkan tutur kata termasuk kesopanan kita. Kita akan berbeda sikapnya saat bertemu dengan teman sebaya dibandingkan kita bertemu dengan orang yang secara usia lebih tua maupun lebih muda ketimbang kita. Nah, berikut ini Miss Magda akan melanjutkan mengapa sih sangat penting mengenal siapa yang menjadi audiens kita. Setelah adik-adik tahu apa itu makna atau arti audiens, nah berikut ini Miss Magda mau lengkapi adik-adik. Sebelum adik-adik berbicara atau tampil, memimpin sebuah acara, menyampaikan pendapat atau mungkin menyampaikan gagasan adik-adik, lebih dahulu adik-adik harus mengetahui siapa audiens atau orang yang akan adik-adik temui. Dengan adik-adik mengetahui siapa audiensnya, kamu akan lebih mudah untuk berinteraksi dengan mereka. Sekaligus kamu bisa membantu apa yang menjadi kesulitan mereka. Nah, selain itu juga pastinya materi, ide, gagasan, atau barangkali materi presentasimu tentu saja sangat berkaitan dengan yang mereka butuhkan. Ada seorang yang bernama Susie Siddon. Dia adalah penulis buku The Complete Presentation Skill Handbook. Dia berkata, semakin banyak kamu mengetahui tentang audiens, materi yang disampaikan kamu akan lebih menarik dan relevan. Sebab ketidaktahuan terhadap audiens berarti sama saja kamu melakukan percobaan bunuh diri. Wah, adik-adik, ternyata kalau kita tahu dengan siapa kita berbicara atau dengan siapa kita berhadapan, itu sangat menolong apa yang akan terjadi di menit-menit berikutnya. Nah, hari ini Miss Magda akan membagi dalam 3 hal yang perlu adik-adik persiapkan untuk mengetahui audiens. Ya, misalnya nih adik-adik, ada yang disebut dengan aspek demografis. Aspek demografis ini bertujuan untuk mengetahui siapa yang kamu ajak bicara. Bagaimana latar belakangnya? Nah, latar belakang di sini meliputi asal daerah, kemudian tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, lalu juga posisi mungkin dalam tempat kerjanya, ya, dalam perusahaannya. Bisa juga latar belakang agama, suku, ras, dan tingkat strata sosialnya. Wah, ternyata kita minimal setidaknya harus tahu hal tersebut untuk membekali kita, ya, apa-apa yang harus kita persiapkan. Misalnya dari mana mereka berasal, latar belakang dari aktivitas pekerjaan atau sekolah mereka, latar belakang pendidikan, kemudian posisi mereka di organisasi, komunitas, atau mungkin di perusahaan. Ada juga latar belakang agama, suku, ras yang mereka miliki atau mereka anut, serta tingkatan strata sosial mereka. Itulah yang masuk dalam aspek demografis. Lalu yang kedua adik-adik, kalian mengenal namanya aspek psikologis. Mengetahui aspek psikologis audiens bertujuan untuk mengetahui apa yang dipahami dan diyakini oleh audiens sebelum mendengarkan apa yang kamu sampaikan. Nah, beberapa aspek dalam psikologis diantaranya, apa ya masalah yang sedang mereka hadapi kira-kira? Sejauh mana sih tingkat pengetahuan mereka terhadap hal yang akan kita sampaikan?
Kemudian, mengapa ya mereka perlu mendengarkan topik atau gagasan yang kita sampaikan serta apa yang mereka harapkan dari pendapat atau materi yang kita sampaikan. Demikianlah aspek psikologis. Nah, yang ketiga atau yang terakhir adik-adik adalah aspek kontekstual. Nah, adik-adik, dalam aspek kontekstual ini tujuannya untuk mengetahui bagaimana situasi yang akan kamu hadapi. Hal-hal yang berkaitan dengan ruangan, ya, kemudian area kita berbicara, tujuan acara, durasi untuk kita presentasi atau berbicara, dan lain sebagainya. Nah, adapun aspek kontekstual diantaranya, apakah para peserta ataupun orang-orang tamu undangan hadir secara sukarela atau itu adalah sebuah kewajiban? Kemudian di mana kegiatan tersebut diadakan? Di ruang kelas, di aula, di lapangan, atau di ruang-ruang tertentu yang sudah ditentukan. Lalu bagaimana ya kondisi ruangan tempat kegiatan supaya adik-adik bisa memprediksi kira-kira nanti saya pakai baju apa ya? Kira-kira nanti saya pakai mikrofon atau tanpa mikrofon ya misalnya. Kemudian peralatan apa yang disediakan oleh tim penyelenggara, misalnya peralatan seperti whiteboard atau LCD, laptop, ya, alat tulis dan lain sebagainya. Minimal ini sebagai salah satu pendukung aspek kontekstual. Kemudian satu lagi yang menjadi penting adalah berapa waktu yang diberikan untuk kalian harus berbicara dan menyampaikan pendapat serta gagasan. Nah, adik-adik, paling tidak itulah 3 aspek penting yang harus adik-adik ketahui saat adik-adik mengenal audiens sebelum adik-adik tampil. Nah, dengan begitu adik-adik akan semakin tahu bagaimana menentukan pendekatan, ya, dan tindakan bahkan perkataan. Adik-adik bisa memilih visual, verbal, vokal seperti apa saat adik-adik tahu apa dan siapa audiens adik-adik. Oke, demikianlah materi podcast hari ini adik-adik. Semakin jelas ya, ada beberapa aspek dalam mengenal audiens. Yang pertama aspek demografis, yang kedua aspek psikologis, dan yang ketiga aspek kontekstual. Kita ketemu pekan depan untuk mendiskusikannya. Terima kasih adik-adik, sampai jumpa dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.